Baik, shalom saudara dikasih oleh Tuhan. Kembali lagi kita bertemu di acara BCC Online. Pada tanggal 10 April 2020 kita memasuki hari Jumat Agung. Berbicara mengenai Jumat Agung, Bapak dan Ibu, hampir seluruh gereja di Jakarta, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia memperingati hari Jumat Agung. Hari ini kita memperingati mengenai kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang telah menebus dosa umat manusia. Yang harusnya kita binasa, saudara dan saya binasa. Tapi karena kebaikan Yesus, karena kasih-Nya yang sangat luar biasa, Yesus menyerahkan nyawanya untuk mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Agar kenapa? Agar kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Keselamatan yang sudah Tuhan berikan untuk kita semua. Haleluya. Bapak dan Ibu, hari ini saya memberikan tema khotbah saya adalah 3 keajaiban di Jumat Agung. Mari Bapak dan Ibu persiapkan Alkitab Bapak dan Ibu. Terambil dari Lukas pasal yang ke-23. Lukas pasal yang ke-23 ayatnya 44 sampai ke 49. Dikatakan demikian. Ketika itu, hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, lalu pulanglah mereka sambil memukul-memukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Bapak dan Ibu, ada 3 keajaiban yang terjadi di peristiwa di Jumat Agung. Yang pertama, ada kegelapan meliputi seluruh daerah itu selama hampir 3 jam. Yang kedua, tabir bait suci terbelah 2. Dari atas sampai ke bawah. Dan yang ketiga, kepala pasukan Romawi memuliakan Allah di muka umum. Bapak dan Ibu, di ayat yang ke-44 dikatakan ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Kira-kira jam 12, ini berbicara mengenai waktu. Ada pepatah mengatakan begini, jika Anda mencintai kehidupan, jangan pernah membuang-buang waktu. Jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Karena waktu yang sudah lewat tidak mungkin bisa kembali lagi. Membuang-buang waktu yang berharga.
Jangan sampai kita membuang waktu yang berharga. Kenapa? Karena pemazmur berkata di Mazmur 90 ayat yang ke-10, umur manusia hanya 70 sampai 80 tahun saja. Lebih dari itu hanya kesukaran dan penderitaan yang dialami. Oleh sebab itu, saudaraku, untuk menghargai waktu yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, bahkan seterusnya, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang berdampak. Kenapa? Karena apa yang kita kerjakan sekarang, ini akan menentukan hari esok. Banyak orang membuang-buang waktu dengan sia-sia, melakukan hal-hal yang tidak baik di mata Tuhan. Itu tragis sekali. Kita tidak boleh membuang-buang waktu yang berharga. Anak-anak Tuhan harus bergerak. Anak-anak Tuhan harus aktif untuk mempengaruhi dunia ini. Saudaraku, kita harus dekat sama Tuhan. Kita harus bersekutu dengan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan di hari-hari terakhir akan terjadi masa yang sukar. Oleh sebab itu kita harus bersekutu dengan Tuhan. Membangun sebuah mezbah kepada Tuhan. Dan tentu saja di akhir hidup kita ada sebuah mahkota kehidupan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak dan Ibu, keajaiban yang pertama itu ada di ayat 44. Dikatakan begini, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Saudaraku, kegelapan ini berbicara mengenai masalah dan persoalan. Kegelapan ini berbicara mengenai penderitaan, keputusasaan, kesengsaraan, saudaraku. Mungkin saja pekerjaan usaha yang merosot, sakit yang mungkin tidak sembuh-sembuh. Atau mungkin saja Bapak dan Ibu atau saudara dikasih oleh Tuhan memiliki masalah yang tidak terselesaikan. Keluarga yang tidak harmonis, hubungan antara suami dengan istri, sudah tidak ada lagi komunikasi, atau orang tua dengan anak saudara, sudah tidak ada lagi komunikasi, sudah ada jarak. Ini berbicara mengenai kegelapan, saudaraku. Apalagi pada saat ini kita mengalami semua hal-hal yang tidak mengenakan. Bukan di Jakarta saja, bukan di Indonesia saja, bahkan di seluruh dunia. Pandemi virus corona sudah begitu banyak merenggut nyawa. Saudaraku, saya mencatat dan saya juga mendengar berita. Di Indonesia saja virus corona ini sudah hampir 2.000 yang terpapar, yang positif. 2.000 itu banyak, saudaraku. 2.000 lebih. Kalau di dunia sudah hampir 1.200.000. Dan yang meninggal hampir 65.000 orang di seluruh dunia. Bukankah ini sebuah kegelapan? Orang-orang menjadi menderita. Bagaimana supaya kegelapan ini sirna, hilang di dalam hidup kita?
Saya mengambil sebuah contoh begini, saudaraku. Kalau seumpamanya di rumah saya listrik padam, kalau listrik padam berarti mati lampu semua, begitu. Dan ketika mati lampu, saudaraku, saya tidak bisa melihat arah jalan keluar. Oleh sebab itu saya membutuhkan senter. Saya membutuhkan lilin untuk menerangi kegelapan itu. Oleh sebab itu, saudaraku, Yesus sudah menyatakan dirinya bahwa Dia adalah terang dunia. Oleh sebab itu kita butuh Yesus pada saat ini untuk menerangi segala kegelapan itu. Kita tahu Yesus kita adalah penuh dengan kuasa. Yesus kita penuh dengan mujizat. Perkara-perkara yang hebat akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus dekat sama Tuhan. Yohanes 1 ayat 5 berkata begini. Jika terang itu bercahaya dalam kegelapan, maka kegelapan tidak bisa menguasai terang itu. Dan Yohanes 8 ayat 12 mengatakan jelas, Yesus adalah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, kata Yesus, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan mempunyai terang hidup. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya percaya virus corona akan berlalu. Demikian juga seperti yang dikatakan di ayat 44. Seluruh daerah itu gelap cuma 3 jam, saudaraku. Saya percaya virus corona akan berlalu dengan cepat. Kalau kita mulai anak-anak Tuhan membangun sebuah mezbah, bersekutu dengan Tuhan, minta ampun atas segala kelakuan kita semua. Kita bertobat, saudaraku. Mengakui kesalahan kita. Berdoa sungguh-sungguh. Menangis di hadapan Tuhan. Berseru di hadapan Tuhan. Saya percaya saudara dikasih oleh Tuhan. Belas kasihan Tuhan itu akan turun. Dan ketika belas kasihan Tuhan turun, ada terang untuk dunia ini. Maka kegelapan itu akan sirna. Kegelapan itu akan habis dengan terang kemuliaan Tuhan yang sangat luar biasa. Haleluya. Bapak dan Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, keajaiban yang kedua itu ada di ayat yang ke-45. Dikatakan demikian firman Tuhan, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Haleluya. Bapak dan Ibu, sebelum saya mengupas atau membahas mengenai tabir suci yang terbelah dua, saya ingin memberikan sebuah pengertian dulu. Tata ibadah bangsa Yahudi sangat rumit pada waktu itu. Banyak aturannya. Dan tidak bisa sembarangan orang untuk masuk ke bait suci Allah. Hanya imam yang boleh masuk. Orang biasa tidak diperkenankan untuk masuk. Nah, bait suci Allah ini Bapak dan Ibu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama halaman, ruang suci, dan ruang maha suci. Sekali lagi saya ingin katakan kepada Bapak dan Ibu, hanya imam yang boleh masuk ke ruang suci dan maha suci. Kalau orang biasa cuma sampai ke halaman saja. Nah, Bapak dan Ibu dulu orang yang berdosa itu dia harus menebus dosanya dengan membawa korban penghapus dosa. Kalau dia melakukan dosa yang kecil begitu, dia bawa burung tekukur. Kalau dosanya agak besar, dia
bisa membawa domba. Kalau dosanya besar sekali, dia harus membawa sapi. Dan binatang itu tidak boleh bercacat celah, harus sempurna. Dan binatang itu harus diberikan kepada imam. Nah, imam yang melayani ruang suci dan ruang maha suci, dia juga harus berpakaian khusus, memakai baju efod. Dan hidupnya harus benar, hidupnya harus kudus. Kalau tidak, mereka pun bisa mati. Nah, untuk mengantisipasi, maka mereka mempergunakan pakai tali yang panjang, diikatkan di pinggang, saudaraku. Dan pinggangnya itu dikasih bel. Sehingga berbunyi waktu imam itu berjalan. Nah, kalau tidak terdengar bunyi bel, maka sudah dipastikan imam itu sudah meninggal. Oleh sebab itu harus ditarik dengan tali yang panjang oleh orang banyak, ditarik. Jadi begitu rumit. Tapi yang hebatnya, ketika Yesus mati di kayu salib, tabir suci Allah terbelah dua sampai dari atas sampai ke bawah. Artinya sudah tidak ada lagi pembatas, sudah tidak ada lagi pemisah antara manusia dengan Allah. Hubungan manusia dengan Allahnya sudah dekat, sudah sangat dekat. Dan lewat pengorbanan anak domba Allah, Yesus Kristus, membuat manusia tidak lagi perlu membawa korban penghapus dosa. Karena Yesus sudah menghapuskan dosa-dosa seluruh umat manusia. Karena kasih-Nya yang luar biasa, kita memperoleh kehidupan yang kekal. Kita memperoleh keselamatan. Haleluya. Jadi ketika sudah tidak ada lagi pembatas antara manusia dengan Allah, kita bisa beribadah dengan bebas. Kita bisa menikmati hadirat-Nya, kita bisa menikmati kehadiran Tuhan. Haleluya. Dan jika kita sebagai manusia tentu saja kita punya kelemahan. Kalau kita berdosa, kita tinggal minta ampun sama Tuhan. Karena sudah tidak ada lagi tembok pemisah, kita tinggal minta ampun sama Tuhan. Dan percaya Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Tentu saja kita tidak boleh berbuat lagi. Kita tidak boleh jatuh ke hal yang sama. Haleluya. Bapak dan Ibu, ada seorang anak muda bertanya kepada seorang ibu yang suka berdoa. Dia bertanya gini, "Bu, aku lihat ibu itu suka berdoa. Kira-kira apa yang ibu doakan dan apa yang ibu dapatkan?" Lalu ibu itu melihat anak muda itu, lalu ibu itu tersenyum dan dia berkata, "Ketika aku berdoa, tidak banyak yang aku dapatkan, tapi banyak yang aku mengalami kehilangan." Lalu dengan terkejut si anak muda itu berkata, "Kok kehilangan, Bu? Bukankah ketika ibu berdoa harusnya ibu mendapatkan sesuatu?" "Ya," kata si ibu itu, "aku banyak kehilangan. Aku kehilangan kekhawatiranku. Aku kehilangan kemarahan, depresi, kekecewaan, sakit hatiku, ketamakanku. Itu hilang. Aku kehilangan kepahitanku. Aku kehilangan ketakutanku. Aku kehilangan kebencianku." Haleluya. Jadi Bapak dan Ibu, ternyata jawaban doa
bukan apa yang kita dapat. Kadangkala, tapi apa yang hilang dari hidup kita. Haleluya. Sekali lagi kita harus banyak berdoa untuk bangsa ini, untuk dunia ini. Agar kegelapan itu Tuhan sirnakan. Agar masalah-masalah yang terjadi, yang kita sedang alami mengenai virus corona itu, kita berdoa sama Tuhan sungguh-sungguh, minta belas kasihan Tuhan. Supaya Tuhan yang penuh dengan kuasa, yang penuh dengan mujizat itu menurunkan belas kasihannya untuk dunia ini. Dan percayalah firman Tuhan berkata, di Yakobus berkata, doa orang yang benar jika yakin didoakan akan besar kuasanya. Bapak dan Ibu, saudara dikasihi oleh Tuhan, keajaiban yang ketiga itu ada di ayat yang ke-47. Dikatakan demikian firman Tuhan, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Bapak dan Ibu, kepala pasukan ini adalah orang Romawi. Dia bukan orang Yahudi. Dan pada saat itu orang Romawi, bangsa Romawi sedang menindas orang Yahudi. Kepala pasukan orang Romawi ini tidak mengenal Tuhan. Tapi yang hebatnya dia bisa berkata. Dia berkata begini, sungguh orang ini adalah orang yang benar. Karena kenapa? Karena kepala pasukan ini melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana peristiwa kematian Yesus, tapi dia tidak membalas sedikit pun. Ini mengajarkan sebuah teladan yang luar biasa. Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi Yesus membalas kejahatan dengan kebaikan. Dia mengalah. Ketika dia ditangkap sampai peristiwa di kayu salib, Yesus cuma berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini luar biasa, saudaraku. Kalau saudara membaca di 1 Petrus 2 ayat yang ke-23, Yesus itu dicaci maki tapi dia tidak membalas. Dia diludahi, ditampar, dipukul, saudaraku. Alkitab mencatat Yesus dicambuk 39 kali. Dan cambuknya itu bukan cambuk biasa. Di ujungnya itu ada mata kail yang tajam. Dan ketika pasukan Romawi melecutkan tali itu, daging Yesus terkoyak, darah mulai mengucur. Tapi Yesus tidak membalas. Ini yang luar biasa. Ini yang membuat kepala pasukan itu bertobat. Karena Yesus sudah mengajarkan sebuah teladan. Tidak membalas dan mengalah. Bagaimana dengan kita? Kadang kita, orang jahat berbuat jahat sama kita, kita rasanya pengen membalasnya. Iya enggak, saudara? Kadangkala kita seperti itu. Kadangnya kita emosi. Kita ingin balas dia lebih jahat lagi. Tapi ingat, sekali lagi, Yesus mengajarkan kepada kita teladan yang sangat luar biasa. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yesus mengajarkan kepada kita
harus mengalah. Haleluya. Di ayat yang ke-48 dikatakan begini. Kita perhatikan ini. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-memukul diri, saudara. Perhatikan ini, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Sebenarnya orang banyak itu senang menyaksikan ketika Yesus disiksa, ada penganiayaan di situ. Mereka melihat darah yang mengucur, mereka senang. Tidak ada rasa belas kasihan pada saat itu. Tapi akhirnya mereka sadar, mereka itu salah dan keliru. Mereka sudah berdosa. Oleh sebab itu dia sadar ketika mereka pulang dia memukul-mukul diri. Saudara dikasih oleh Tuhan, ini juga merupakan sebuah keajaiban yang luar biasa, saudaraku. Yesus menyadarkan begitu banyak manusia dengan keteladanannya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas dengan kasih Yesus yang luar biasa. Oleh sebab itu Yesus datang untuk orang berdosa, untuk dibenarkan. Karena Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih. Di ayat penutup dikatakan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, pada kita semua, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak dan Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan di hari yang sangat luar biasa, di hari Jumat Agung ini. Sekiranya biarkan firman Tuhan ini memberkati Bapak dan Ibu, dan tentu saja kita mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib yang begitu luar biasa untuk menebus dosa saudara dan saya, karena akhirnya kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak dan Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, mari mempersiapkan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus Kristus. Sebelum roti dan anggur kita makan bersama, saya akan membacakan firman Tuhan terambil dari 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 28. Dikatakan demikian, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Oleh sebab itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia memakan roti dan minum dari cawan Tuhan. Haleluya. Bapak dan Ibu, saya persilakan Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri, dan kita akan menyanyikan sebuah lagu, kita akan bernyanyi bersama. Untuk
Oh, haleluya, haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya akan memberikan arti dari perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah sakramen Allah yang Maha Suci. Sehingga orang yang mau makan roti dan minum anggur ini harus menguji dirinya sendiri dulu. Dan harus mengakui bahwa perjamuan kudus itu melambangkan tubuh dan darah Kristus sendiri. Jika tidak demikian, maka bukan berkat, melainkan hukuman Allah akan turun di atasnya. Oleh sebab itu, marilah kita mengikuti perjamuan kudus dengan pengertian yang benar, supaya kita hidup saleh dan suci di hadapan Tuhan dan akan diberkati Tuhan dengan berkelimpahan. Jadi, untuk Bapak dan Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, yang masih memiliki hati yang dendam, iri hati, kebencian, kepahitan, sulit untuk mengampuni. Hari ini, di kesempatan yang luar biasa ini, kita minta ampun kepada Tuhan. Supaya Tuhan menyucikan hati kita, dibersihkan, dikuduskan, supaya kasih Allah itu melimpah dalam hati kita. Oleh sebab itu, kita ambil saat teduh beberapa saat, kita renungkan arti dari perjamuan kudus ini. Haleluya. Oh, haleluya. Bapak dan Ibu, mari kita mengangkat tangan kita dengan roti di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti bersama-sama dan ingat pengorbanan dan kasih Yesus kepada kita. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan kanan dengan anggur di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali." Mari kita minum anggur bersama-sama dan ingat pengorbanan dan kasih Tuhan Yesus kepada kita. Haleluya. Oh, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas perjamuan kudus ini yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, yang telah mengingatkan kepada kami atas pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia yang harusnya kami binasa, tapi akhirnya kami memperoleh kemenangan. Terima kasih Bapa sekali lagi atas pengorbanan-Mu, atas kasih-Mu. Biarkan untuk membalas kasih-Mu, kami hidup dalam kebenaran-Mu, kami mau hidup dalam kekudusan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, terima kasih telah mendengar firman Tuhan dan telah mengikuti perjamuan kudus bersama-sama di rumah masing-masing. Dan salam saya adalah kita tetap dekat sama Tuhan, tetap bersekutu sama Tuhan, selalu berdoa sama Tuhan, jaga kesehatan Bapak dan Ibu, dan yang pasti, stay at home. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.